Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Kodir Smart. Pada video kali ini saya mengajak teman-teman untuk mengikuti perjalanan kita siswa-siswi MI Murni Sunan Derajat Lamongan menuju ke Masjid Agung Lamongan untuk melakukan ziarah kubur ke makam Mbah Kiai Haji Mastur Asnawi, salah satu tokoh terkemuka yang ada di Lamongan ya. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa like yang banyak, komen, share, and subscribe supaya saya semakin semangat. Perjalanan kita awali dengan berkumpul di sekolah, dilanjutkan dengan menggunakan kereta kelinci ya menuju ke Masjid Agung. Nah, ini alhamdulillah kita udah hampir sampai tepat di selatannya masjid. Beberapa detik lagi kita akan sampai. Ya, nampak siswa senang sekali pemirsa ya. Kebetulan saya juga senang sekali bisa mendampingi meliput mereka semua. Nah, ini kita sudah sampai di Masjid Agung Lamongan ya. Salah satu masjid kebanggaan warga Lamongan. Bersama ustadz-ustadzah yang lain kita mendampingi anak-anak guys. Para siswa dengan tertib menuju ke masjid ya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Kebetulan di masjid juga sedang ada ngaji khotaman Al-Quran memperingati Maulid Nabi. Nah, ini anak-anak para siswa sudah mempersiapkan diri, prepare. Nah, makam Mbah Kiai Haji Mastur Asnawi. Anak-anak sudah mempersiapkan diri, kita dengarkan ceramahnya. Para bapak ustadz, ibu ustadzah, anak-anakku sekalian yang kami banggakan, yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sampai dengan hari ini, saat ini kita sekalian masih benar-benar mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya nikmat sehat, nikmat berkesempatan, nikmat iman, nikmat takwa, dan hadir di Masjid Agung Lamongan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 2021. Para ustazah yang kami hormati dan anak-anak sekalian, perlu sedikit saya cerita tentang Masjid Agung sebagian dan keberadaan makam. Anak-anakku sekalian, mungkin di antara anak-anak dan mungkin ustaz-ustazah belum tahu kalau di dalam masjid ini ternyata ada makam. Di dalam ruangan ini ada 4 makam, masing-masing satu makamnya Mbah Yai Mahmud. Mbah Yai Mahmud itu yang pertama kali punya tanah masjid, kemudian diwakafkan kepada masyarakat Lamongan yang pada waktu itu diserahkan kepada almarhum Mbah Yai Mastur Asnawi. Beliau pada waktu itu merupakan ulama besar di Lamongan pada zamannya. Setelah beliau mungkin di Mekah selama 17 tahun, begitu beliau pulang ke Lamongan, dipasrahi oleh Mbah Yai Mahmud untuk mengelola masjid dengan tanahnya ini. Kemudian Mbah Yai Mastur Asnawi sendiri memang asli orang Lamongan yang beralamat di Jalan Lamonrejo Gang Abadi, daerahnya rumahnya Pak Yai Aziz Koyil di sana. Ya, beliau memang asal dari Lamongan. Kemudian dari makam yang 4 ini, satu makamnya Mbah Yai Mahmud yang punya tanah yang diwakafkan kepada kita ini, beliau aslinya dari Bojonegoro, kemudian diserahkan kepada Mbah Yai Mastur Asnawi untuk dijadikan masjid bagi masyarakat Lamongan. Beliau menyatakan tidak pernah punya waris,
tidak pernah punya keluarga yang untuk mewarisi tanah, sehingga tanah itu biar ada manfaatnya diwakafkan kepada masyarakat Lamongan melewati Mbah Yai Mastur Asnawi pada waktu itu. Kemudian makam yang satunya selain makam Mbah Yai Mahmud, makamnya Mbah Yai Mastur Asnawi. Makam yang ketiga itu direncanakan dulu menurut cerita. Itu makamnya direncanakan untuk menjadi makamnya Ibu Nyai Mahmud. Ternyata tidak jadi. Tidak jadi ini kami tidak jelas. Akhirnya Mbah Yai Mahmud ini kabundutnya di mana, dimakamkan di mana kita juga tidak jelas. Tetapi tetap itu dimonumentalkan, tetap dibuat ruangan untuk makam. Kemudian ada satu lagi makam. Ternyata makam ini menurut cerita, makam ini tidak untuk orang mati, tetapi makam ini untuk menyimpan alat-alat pertukangan miliknya Mbah Yai Mahmud. Karena diduga waktu itu Mbah Yai Mahmud ini selain punya tanah sekian luas, pekerjaannya adalah seorang tukang. Jadi akhirnya terjadilah 4 makam ini. Makam ini dulu keberadaannya di luar masjid ini, tapi setelah ada pengembangan akhirnya masuk di dalam masjid, sehingga sekarang anak-anak bisa tahu ziarahnya ada di dalam masjid ini. Kemudian masjid ini didirikan tahun berapa? Jelasnya kita tidak pernah tahu. Belum ada pernah tahu kapan didirikan, dibangun. Sebab masjid pertama yang dibangun itu di ruangan tengah itu, yang masih sekarang kita pertahankan, itu dari kayu. Kemudian dulu kalau azan zaman itu belum ada speaker, tidak ada sound, itu kalau azan itu naik ke atas, corongnya pakai corong seng dulu. Ya, azan ada sana, azan ada sini, naik ke atas. Tangganya masih ada, cuma tangganya ke bawah dipotong, ya tidak terganggu. Cuma itu dilestarikan untuk apa namanya cagar budaya. Tetapi secara hitam di atas putih, masjid ini diserahkan kepada kita, pengurus takmir ini, yaitu Mbah Yai Mastur Asnawi, tahun 1908. Pada waktu itu kalau nggak salah hari kebangkitan ya. Tapi sebelum itu sudah puluhan tahun ada masjid. Karena apa? Keberadaan masjid ini tidak bisa lepas dari adanya Kota Lamongan. Pertama, Tumenggung Surojoyo yang notabene adalah santri pilihannya Sunan Giri, itu ditugaskan di Lamongan selain menyiarkan agama Islam juga menjadi kepala pemerintahan. Waktu itu namanya Tumenggung Surojoyo atau Baramo. Kalau sekarang mungkin anak-anak nanti ada akan ziarah ke sana. Ternyata ada tanda di sini yang kita tidak bisa lupakan. Di depan itu ada gentong, 2 gentong, ya. Kemudian ada yang berdiri sebelahnya gentong itu, kalau orang bilang itu katanya kipas. Sebetulnya itu tidak kipas, tetapi itu pasujudan. Kalau sekarang sajadah yang terbuat dari batu. Gentong itu sendiri terbuat dari batu utuh, gunung, dikerowohi, dilubangi, dibuat seperti gentong. Itu 2 gentong, 2 pasujudan itu merupakan mahar. Mahar itu kalau sekarang mas kawin antara putra Lamongan, Panji Laras, Panji Liris, yang pada waktu itu dilamar oleh Andansari, Andanwangi, Andansari putri Kediri. Tetapi akhirnya tidak jadi karena pertama ada dugaan Andansari, Andanwangi itu belum muslimah pada waktu itu. Yang kedua, pada waktu Andanwangi, Andansari itu melamar putra Lamongan, itu pada waktu naik kuda nyebrang kali Lamong antara perbatasan Lamongan dan Mojokerto, itu kalinya banjir, naik kuda nggak ada jalan darat, nyebrang kali, kemudian pakaiannya diangkat, ya, yang Panji Andanwangi, Andansari, ternyata maaf cewek tapi kakinya berbulu, jadi kakinya banyak bulunya, sehingga dengan demikian akhirnya dibatalkan. Nah, itulah cerita sekilas tentang
Pandilaras, Pandiliris, dan Andawati Anasari. Makanya kalau masih orang Lamongan asli dengan adatnya asli, itu tidak ada ceritanya laki ngelamar perempuan, tidak ada. Yang melamar itu wanita melamar laki di Lamongan yang asli. Itulah sekilas. Dan keberadaan masjid ya ini akhirnya dikembangkan sekian luasnya. Untuk itu kami terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para Ustadz-Ustadzah, dan dari MI Ma'arif atas kepercayaannya yang diberikan kepada kami untuk bisa ditempati ziarah. Mudah-mudahan ini semua membawa berkah, manfaat, khususnya kepada anak-anak kita sekalian. Kegiatan telah selesai, saatnya pulang ya, kembali ke madrasah bersama Ustadz Ustadzah. Ini ada sekitar 6 ya, 6 tayo. Nampak anak-anak sudah mempersiapkan diri untuk kembali ke madrasah. Ikuti terus kita perjalanan keluar dari parkiran Masjid Agung Lamongan ya, menuju madrasah.
Alhamdulillah kegiatan sehari kita udah selesai. Terima kasih pemirsa semuanya sudah menonton sampai selesai. Tetap semangat, dukung channel ini ya, agar saya tetap semangat dalam berkarya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.